Jawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan menjawab, Yesus kalau Tuhan kok dicobai iblis? Kita mencoba membaca Matius 4 dan Lukas 4. Apa artinya? Kalau Anda membaca kisah Kejadian 3, yaitu kejatuhan Adam yang pertama, kalau Anda membacanya dari dimensi manusia, maka Anda hanya membaca kisah mengenai Adam dicobai iblis dalam bentuk ular. Tetapi kalau Anda membaca dari dimensinya Allah atau dimensi roh, maka Anda akan melihat ini adalah peperangan rohani Adam dan iblis yang pertama. Adam dicobai iblis di dalam bentuk ular, ini bicara mengenai peperangan rohani. Dan di dalam taman di Eden, Adam kalah 0-3. Sehingga manusia kehilangan dominion, otoritas atau kerajaan atas bumi. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka dosa, kutuk, sakit, penyakit, penderitaan, susah payah, kematian masuk ke dalam dunia. Yesus harus mengambil kembali apa yang sudah dihilangkan oleh Adam yang pertama. Itulah sebabnya Sang Firman Allah itu nuzul menjadi Adam atau manusia yang sempurna. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 kita baca, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir atau Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam Matius 4 ayat 1-11 dan Lukas 4 ayat 1-13? Kalau Anda membaca dari dimensi manusia, seperti yang saya katakan tadi, Anda hanya akan melihat, oh Yesus Kristus dicobai oleh iblis. Tapi ini hanyalah subjudul yang diberikan oleh LAI atau Alkitab kita. Kalau Anda melihat dari dimensinya Allah, dari kacamatanya Allah, maka Anda akan melihat ini adalah spiritual war atau peperangan rohani Yesus melawan iblis. Yesus sebagai Adam yang terakhir mengambil kembali apa yang dihilangkan oleh Adam yang pertama. Dan Yesus menang 3-0 melawan iblis. Kita lihat dulu peperangan antara Adam dan Hawa melawan iblis dengan peperangan Yesus melawan iblis. Kita bandingkan antara Kejadian 3 dengan Matius 4 dan Lukas 4. Di dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa dibujuk untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberikan wisdom atau pengertian. Makanan ini bicara mengenai sumber hidup kita. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, bukan hanya makanan jasmani saja, tetapi juga makanan rohani telah hilang. Karena itu, pencobaan pertama yang diberikan oleh iblis adalah mengubah batu menjadi roti untuk dimakan. Pohon kehidupan dan Adam pertama ini merupakan bayangan atau gambaran dari Yesus yang adalah Adam atau manusia yang sejati. Yesus menolak keinginan daging dan dia memilih firman Allah. Yesus mematahkan kutuk di Kejadian 3 ayat 19. Ketika Adam dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Tuhan mengutuk roti atau lechem. Dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari lechemmu atau rotimu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tetapi apa kata Yesus? Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti atau dari lechem saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, Yesus menang atas iblis ya di dalam pencobaan kali ini. Kemudian yang kedua, Hawa itu jatuh di dalam mencobai Tuhan. Hawa tidak percaya firman Tuhan bahwa dia akan mati jika makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi lebih menuruti kata-kata iblis. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian apa kata iblis kepada Yesus? Iblis mengatakan, Yesus, kamu tidak akan mati kok. Tuhan itu akan menatang kamu. Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menopangmu jika kamu menjatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Dan Yesus menang atas peperangan ini, sebab dia percaya kepada firman dan hukum-hukum Allah. Sebagai manusia, Yesus pasti mati tubuhnya jika menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan Yesus berkata kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, Adam dan Hawa mau menjadi sama seperti Allah di sorga dan tidak mau tunduk pada pemerintahan sorgawi. Ya, iblis mengatakan di sini kamu akan menjadi seperti Allah, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, kata iblis. Ya, dan percobaan yang ketiga, kalau kita bandingkan dengan apa yang iblis katakan kepada Yesus, iblis mengatakan apa?
Dia menunjukkan semua kerajaan di dunia ini yang telah diberikan kepada iblis dengan cuma-cuma. Kapan kerajaan di dunia ini diberikan kepada iblis? Ketika Adam yang pertama kalah di dalam pencobaan di dalam taman di Eden, maka semua kerajaan itu diberikan kepada iblis. Iblis berkata kepada Yesus, "Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka semua kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku dengan cuma-cuma." Dan Yesus menang. Yesus mau merendahkan dirinya dan dia tidak mau sujud kepada iblis. Yesus tidak silau dengan kerajaan duniawi. Dia adalah raja yang sejati. Yesus sebagai Adam yang sejati memberikan teladan kepada kita, teman-teman, untuk mengalahkan iblis. Rasul Yohanes mengatakan kepada kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Itulah sebabnya Yesus Kristus merupakan teladan dan junjungan kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Shalom.